Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi strategi trading di market futures ya. Dengan strategi ini teman-teman bisa menghasilkan profit yang cukup konsisten setiap harinya ya. Eh, Di sini teman-teman cukup menggunakan satu indikator saja dan teman-teman benar-benar harus memahami cara kerja dari indikator ini agar teman-teman bisa menentukan kapan harus melakukan entry ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan tonton terus video ini sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara kerja dari indikator yang akan saya jelaskan pada video kali ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung ke market saja untuk melanjutkan ke tutorialnya ya. Nah, di sini saya masuk ke market Binance ya teman-teman ya. Di sini saya masuknya ke market Binance yang market futures ya teman-teman ya. Di sini market futures Binance. Ini untuk tampilannya. Nah, kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara melakukan trading di market futures Binance ini, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Saya sudah buat tutorial bagaimana cara melakukan trading di market Binance ya. Teman-teman bisa klik ke tanda seru yang ada di pojok kanan video untuk nonton video saya yang sebelumnya ya. Oke, di sini kita perbesar dulu untuk chartnya atau grafiknya agar teman-teman bisa melihatnya dengan lebih jelas ya. Oke, jadi ini dia untuk tampilan grafik. Di sini kita berada di pasar sebentar, pasar apa ini? Ini link USDT ya. Kita berada di pasar link USDT ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu indikator yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan trading yang bisa memberikan sinyal untuk teman-teman melakukan open short ataupun open long ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman cukup memahami cara kerja dari indikator ini ya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa indikator itu tidak 100% memberikan sinyal yang akurat ya, karena terkadang sebagus apapun indikator itu terkadang kalah sama news ya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan news. Apakah ada good news ataupun bad news ya. Ketika ada yang namanya good news atau berita bagus ya, teman-teman jangan coba-coba untuk melakukan open short ya. Tapi kalau ada berita buruk ya teman-teman bisa melakukan open short ya, menyesuaikan dengan news yang ada ya. Nah, tapi jika tidak ada news maka teman-teman bisa menggunakan indikator ini untuk melakukan trading dan ini cukup akurat ya. Nah, sebelum menjelaskan mengenai indikator ini, di sini saya akan coba perlihatkan dulu untuk profit yang sudah saya dapatkan dari menggunakan indikator ini selama beberapa hari belakangan ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau teman-teman sudah bergabung di channel Telegram, mungkin teman-teman sudah tahu ya profit yang saya hasilkan dari indikator ini ya. Teman-teman bisa lihat saya sudah share di channel Telegram. Di sini profit 36%, kemudian di sini 55% dan di sini 116%, 49% dan ini tadi malam ya dari loss 220% hingga menjadi profit 48% ya teman-teman ya. Oke, kita scroll lagi ke atas. Di sini di atas juga ada nih 63% dan seterusnya. Di sini ya teman-teman bisa lihat untuk profitnya cukup lumayan ya. Jadi dalam waktu cepat kita bisa mendapatkan profit 50 sampai 100% ya teman-teman ya. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang nanti biar tidak kebingungan mau entry di koin apa, teman-teman bisa join di channel sinyal gratisan ya. Nanti biar saya bagikan untuk kira-kira koin apa nih yang bisa di entry untuk waktu ini atau saat ini. Nanti teman-teman bisa gabung di channel sinyal gratisan ya. Nanti saya share info-info koin yang kira-kira bagus untuk di entry di sana ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita berpindah langsung ke Indo ke apa namanya? Ke market Binance kembali ke market futures ya lebih tepatnya ya. Oke, dan di sini untuk indikator yang akan kita gunakan yaitu indikator MA ya. Jadi moving average yang eksponensial ya teman-teman ya. Di sini indikator moving average eksponensial ini cukup akurat untuk teman-teman melakukan trading di market futures ya teman-teman ya. Nah, tapi perlu diingat buat teman-teman yang ingin melakukan trading, walaupun teman-teman menggunakan indikator yang
mungkin sangat akurat ataupun strategi yang bagus, tapi teman-teman tetap harus memperhatikan psikologi teman-teman ya. Karena kalau menurut saya pribadi sebagai trader pemula ya teman-teman, yang paling utama dalam trading itu adalah psikologi ya. Karena kalau psikologi teman-teman tidak bagus, itu pasti tradingan teman-teman akan terganggu ya. Mungkin kalau teman-teman lagi ada masalah keluarga ataupun ada masalah sama teman ataupun masalah-masalah lainnya, mungkin teman-teman bisa menghindari trading dulu karena itu akan mengganggu trading teman-teman dan kemungkinan profit yang teman-teman dapatkan bisa menjadi loss hanya karena psikologi teman-teman lagi terganggu ya. Jadi usahakan kalau mau masuk pasar itu teman-teman lagi dalam keadaan fresh, lagi di dalam keadaan ceria, lagi keadaan gembira, bahagia, pokoknya lagi keadaan tanpa masalah ya teman-teman ya. Mungkin itu sedikit tips dari saya dan sekarang kita masuk ke settingan indikatornya ya. Jadi untuk indikator yang kita gunakan seperti yang saya bilang di awal itu adalah indikator MA atau Exponential Moving Average ya teman-teman ya. Nah, untuk MA-nya itu kita menggunakan 2 MA ya, 2 Exponential Moving Average itu yang periode 5 sama yang periode 13. Nanti untuk cara entry-nya teman-teman simak baik-baik ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara entry-nya ya. Oke, di sini untuk setting indikatornya sendiri cukup mudah ya. Di sini teman-teman bisa masuk ke bagian sini kalau untuk market apa namanya futures Binance, teman-teman bisa masuk ke technical indicator di bagian sini dan teman-teman tinggal ketikkan di sini di apa namanya di kolom ini moving average ya, moving average. Nah, di sini ada banyak sekali moving average yang muncul dan di sini teman-teman pilih yang ini ya, yang moving average eksponensial ya, karena ini yang saya gunakan. Jadi ya teman-teman bisa gunakan yang ini ya, yang moving average eksponensial. Teman-teman masukkan 2 indikator moving average eksponensial ya teman-teman ya. Dan kemudian nanti biasanya itu masih dalam keadaan standar ya. Teman-teman bisa merubah untuk periodenya dengan cara klik setting di bagian sini. Teman-teman setting di bagian format ini, klik setting dan di bagian inputnya teman-teman setting untuk yang pertama itu bisa disetting dengan periode 5 ya teman-teman ya. Dan di bagian stylenya teman-teman bisa pilih warnanya, terserah teman-teman mau pakai warna apa, dan untuk ketebalan garisnya bisa dinaikkan ataupun diturunkan ya. Nah, jika sudah tinggal klik OK dan kemudian untuk yang kedua itu periode 13. Tinggal teman-teman setting seperti biasa untuk warnanya bebas. Nah, di sini teman-teman bisa setting dengan periode 13 ya teman-teman ya. Jika sudah teman-teman klik OK dan nanti akan tampil seperti di layar video yang teman-teman lihat. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk yang garis berwarna kuning ini adalah moving average yang periode 5 ya. Kemudian untuk yang biru ini itu yang periode 13 ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk cara entry-nya itu sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Di sini kita hanya melakukan entry ketika terjadi persilangan antara SMA atau EMA 5 dengan EMA 13 ya, dan kita akan mengambil profit dari kenaikan harga ataupun penurunan harga yang terjadi dalam waktu singkat ya. Jadi di sini kita tidak bermain terlalu lama, mungkin 1 sampai 2 jam kita sudah bisa take profit ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu adalah apa namanya? Time frame-nya ya, teman-teman. Teman-teman juga harus memperhatikan time frame-nya. Nah, kalau saya pribadi di sini saya menggunakan time frame yang 30 menit ya. Karena time frame yang 30 menit itu cukup akurat untuk apa namanya? Indikator EMA ini ya. Kalau teman-teman mungkin mau menggunakan 1 jam, 2 jam juga cukup bagus karena semakin tinggi time frame yang teman-teman gunakan itu tentunya semakin akurat pula sinyal yang diberikan. Cuman kalau kita menggunakan time frame yang 1 jam ke atas itu mungkin kita harus ekstra menunggu lama untuk mendapatkan sinyalnya ya. Tapi kalau menggunakan time frame yang 30 menit mungkin tidak begitu lama untuk menunggu sinyal melakukan open posisi ya. Nah, dan itulah sebabnya saya anjurkan buat teman-teman mungkin untuk apa namanya? Join di sinyal trading gratisan ya, agar teman-teman mendapatkan sinyal nanti ketika terjadi perpotongan di mungkin koin apa terjadi perpotongan antara SMA 5 dan 13, nanti teman-teman saya importkan di channel itu ya. Oke, dan buat teman-teman yang mau melakukan pendaftaran di market futures, di deskripsi video saya sudah menyediakan beberapa link untuk market futures ya. Di antaranya ada Binance,
kemudian LMT dan BTR ya. Teman-teman bisa pilih salah satunya untuk melakukan trading dengan strategi ini ya, dan semoga teman-teman bisa menghasilkan profit yang konsisten ya. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang kesusahan untuk mengakses website Binance, teman-teman bisa cek video saya yang sebelumnya. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengakses website Binance yang beberapa bulan lalu sempat diblokir oleh Kominfo ya. Teman-teman bisa cek videonya di yang video saya yang sebelumnya. Klik aja tanda seru yang ada di pojok kanan atas video ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke cara entry-nya ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, itu untuk entry-nya kita memanfaatkan persilangan antara SMA atau EMA 5 dengan EMA 13 ya. Ketika terjadi perpotongan, maka kita bisa melakukan open posisi sesuai arah yang berpotongan. Nah, itulah sebabnya di sini lebih bagus untuk teknik ini jika teman-teman gunakan di market futures ya. Karena market future ini sistemnya hampir sama dengan trading forex dan trading komoditi dan yang lain ya. Karena di sini teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ketika harga naik ataupun ketika harga turun. Jadi keuntungannya itu dari selisih harga dari open posisi yang teman-teman lakukan ya. Oke, di sini salah satu contoh di sini. Teman-teman bisa lihat di bagian sini terjadi perpotongan antara EMA 5 dan EMA 13 ya teman-teman ya. Di sini terjadi persilangan ke atas ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini EMA 5. Sebentar. Saya perbesar dulu ini. Saya ganti warnanya dulu biar kelihatan ya. Oke, di sini ya ada perpotongan antara EMA 5 kemudian bersilangan dengan EMA 13 ya, di sini teman-teman bisa lihat itu bersilangan ke atas. Maka di sini teman-teman bisa mengambil entry long ya, open long dengan apa namanya leverage yang lebih tinggi agar teman-teman bisa mendapatkan profit lebih cepat ya. Di sini ya, di sini kita buat garis bantu di sini. Sorry sebentar. Kita pakai garis horizontalnya. Di sini terjadi perpotongan di bagian sini ya, di bagian sini terjadi perpotongan. Maka di sini teman-teman bisa mengambil posisi long. Sorry, kehapus. Nah, ini teman-teman bisa mengambil posisi long di area perpotongan ini ya, atau ketika terjadi pergantian candle. Ini kan candle perpotongannya ya, yang ini ya, yang candle besar hijau besar ini. Ini adalah candle perpotongannya. Ketika candle ini selesai, maka benar-benar terjadi perpotongan. Makanya teman-teman tinggal tunggu candle berikutnya untuk melakukan open posisi. Jadi teman-teman tinggal menunggu candle yang ini turun sedikit ke sini dan teman-teman bisa mengambil open posisi long di bagian sini ya. Ketika terjadi penurunan di candle setelah candle perpotongannya ya. Nah, jika teman-teman melakukan open posisi di sini, open long di sini dengan leverage, taruhlah leverage misalnya 70 kali ataupun mungkin 50 kali, dan teman-teman bisa take profit di area support berikutnya ya. Di sini misalnya teman-teman open long di sini. Nah, misalnya teman-teman bisa take profit di apa namanya di supportnya, atau teman-teman bisa mengambil profit mungkin maksimal 100% ya. 100% ya berarti 50 kali 2 itu 100%, kita bisa mengambil profit di area sini ya. Nah, jadi dalam waktu kurang lebih 1 jam 2 jam kita sudah bisa take profit. Malah ini dalam waktu hanya dalam waktu 2 jam kita sudah mendapatkan profit 2% dikali dengan leverage yang kita gunakan yaitu 100%. Total profit yang kita dapatkan itu sebesar 100% ya. Karena di sini kan perbedaan harganya dari open posisi itu naik 2% dan kita menggunakan leverage yang 50%. Jadi 2 dikali 50 itu sama dengan 100. Jadi di sini kita mendapatkan profit 100% ya, teman-teman ya. Nah, jadi dalam waktu singkat saja teman-teman sudah bisa mendapatkan profit hingga 100% ya. Nah, kalau perpotongan ke bawah di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini ada perpotongan antara EMA 5 dan EMA 13 itu bersilangan ke bawah. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi short dengan margin yang bisa disesuaikan dengan modal teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman memasukkan modal terlalu besar dari saldo yang teman-teman miliki. Misalnya saldo teman-teman itu atau modal teman-teman itu $100, jangan sampai memasukkan marginnya
$50 misalnya ya. Ya, teman-teman bisa main kecil-kecil dulu untuk mulai belajar, bisa mungkin $2, $3 dan mungkin maksimal ya $10 ya untuk modal yang $100 ya. Oke, kemudian jika terjadi perpotongan antara EMA5 dan EMA13 ke bawah, itu teman-teman bisa mengambil short di area perpotongannya. Di sini ya, misalnya ini kan yang candle yang besar ini yang merah besar ini ini adalah candle perpotongannya ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu candle berikutnya. Misalnya ini adalah candle berikutnya yang ini. Teman-teman tinggal tunggu untuk candlenya naik sedikit seperti ini dan teman-teman bisa mengambil posisi di area sini mungkin ya, di area sini teman-teman bisa ambil posisi dan teman-teman bisa mengambil profit 50 sampai 100%. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan profit hingga 100% lebih jika teman-teman menggunakan leverage 50 ya. Nah, di sini kalau teman-teman ngambil profitnya yang 100%, maka di sini dalam waktu hanya 1 jam saja, 1,5 jam kurang lebih, di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan profit 100% ya. Jadi cukup sederhana untuk indikator ini ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman cukup tahu sistem kerja dari indikator ini dan tahu cara entry-nya di saat apa ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi itu untuk cara entry yang long dan shortnya ya teman-teman ya. Jadi walaupun nanti dia sudah berpotongan, kadang-kadang dia itu tidak meneruskan harga sesuai dengan arah perpotongan ya teman-teman ya. Mungkin sebagai contoh saya akan carikan dulu untuk apa namanya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya contohnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini terjadi perpotongan antara EMA5 dan EMA13 itu berpotongan ke bawah, tapi dia tidak melanjutkan tren terlalu jauh ke bawah. Itu teman-teman bisa lihat di sini. Tapi di sini kita juga kalau mau take profit tipis-tipis kita sudah bisa mengambil keuntungan 50% ya teman-teman ya. Nah, kalaupun nantinya misalnya terjadi perpotongan ke bawah kemudian terjadi perpotongan lagi langsung ke atas, teman-teman bisa menyiapkan stop loss-nya atau langsung cut loss saja ketika terjadi perpotongan kembali. Misalnya sudah terjadi perpotongan ke bawah, kemudian tiba-tiba memotong lagi ke atas di candle berikutnya, teman-teman bisa langsung cut loss saja dan bisa teman-teman melakukan open posisi balik arah ya, karena itu bisa menutupi kerugian teman-teman jika melakukan cut loss ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sebentar ini kebetulan ada di sini contohnya ya. Di sini seperti ini teman-teman ya, bisa lihat di sini. Misalnya di sini kan terjadi perpotongan antara EMA 5 dan EMA 13 di sini, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Terjadi perpotongan. Sebentar kita nih. Nah, ini terjadi perpotongan kan sangat sedikit terjadi perpotongan di bagian sini dan tiba-tiba dia langsung memotong ke atas lagi setelah memotong ke bawah sini ya. Nah, di sini untuk strateginya teman-teman bisa misalnya sudah terlanjur open posisi short di bagian sini, teman-teman open posisi short dan tiba-tiba setelah candlenya menyentuh di area sini, teman-teman tidak sempat take profit dan tiba-tiba candlenya sudah berpotong di sini dan teman-teman artinya teman-teman itu sudah mengalami loss karena teman-teman melakukan open posisi di bagian sini. Nah, teman-teman bisa cut loss di bagian sini dan teman-teman bisa mengambil apa namanya? Open posisi lagi sesuai dengan arah perpotongan kembali. Teman-teman bisa open posisi long dan teman-teman bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar. Di sini pergerakan harganya hingga 7% lebih. Kalau 7% dikali 50 yaitu sekitar 100, 200, 300, 450% teman-teman dapat profit ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk video kali ini teman-teman. Kalau teman-teman mungkin masih belum paham, silahkan teman-teman tonton video ini berulang-ulang sampai teman-teman paham. Baru mulai dipraktekkan di market. Untuk marketnya bebas, teman-teman bisa di Binance, kemudian di LMT, kemudian di Bityard juga bisa ya teman-teman ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan mungkin kalau teman-teman sudah dapat profit ataupun penghasilan ataupun mendapatkan hasil dari teknik ini, teman-teman bisa tuliskan hasil yang teman-teman dapatkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk join sinyal trading gratisan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di next video.